Ada tempat-tempat yang tidak hadir di peta wisata populer, tapi diam-diam menyimpan cara sendiri untuk menyentuh hati yang lelah. Flagstaff adalah salah satunya. Senja mulai turun perlahan, menyelimuti jalur merah bebatuan Cathedral Rock yang baru saja kami tinggalkan. Senja terakhir di Sedona menari di Cakrawala. Langit berubah jingga, lalu merah, lalu gelap. Kami meninggalkan kota spiritual itu, bukan dengan tergesa, tapi dengan rasa yang cukup. Langkah kami masih menyimpan hangatnya debur nafas tanjakan. Namun, perjalanan belum selesai. Sore itu kami bergerak ke utara, menyusuri rute sunyi menuju Flagstaff, kota yang sejak lama dijuluki City of Seven Wonders karena keindahannya yang hampir seperti dongeng. Flagstaff menyambut kami dalam diam. Lampu jalan redup, suhu turun drastis. Tapi kota ini hangat. Hangat bukan karena api, tapi karena tenang. Karena tidak memaksa. Kami menginap di hotel kecil. Tidak mewah, tidak megah, tapi cukup. Dan seringkali cukup adalah kemewahan yang paling nyata. Dan hari ini perjalanan kami terhenti di kota yang membawa kami belajar diam. Keheningan menemani perjalanan ini lebih nyaring daripada suara apapun. Kadang di jalan sepi, kita menemukan yang lebih penting dari tujuan, yaitu diri sendiri. Di ketinggian lebih dari 2100 meter, Flagstaff berdiri. Tenang, tua, dan memeluk langit lebih dekat dari kota manapun yang pernah kutinggali. Flagstaff bukan sekedar kota kecil di Arizona. Ia adalah kota pertama di dunia yang ditetapkan sebagai International Dark Sky City, tempat bintang-bintang dijaga dari cahaya yang berlebihan. Di sini, malam bukan gelap. Malam adalah perjamuan cahaya dari langit. Dan dalam gelap itu, kita diingatkan bahwa terang tidak perlu ramai. Di kota kecil inilah berdiri The Lowell Observatory, tempat Pluto pertama kali ditemukan. Malam itu aku sempat mampir sejenak untuk melihat hujan meteor. Hanya saja tak sempat kurekam. Namun aku berjanji pada diriku sendiri untuk kembali dan mengamati megahnya langit lebih dekat dari sini. Tempat ini gelap, sepi, tapi anehnya aku tidak merasa sendiri. Bintang-bintang menari di langit Flagstaff, jernih tanpa polusi cahaya, seolah menyambut satu persatu pertanyaan dalam diam. Meski hanya ada bayangan dan langit malam, ada kehadiran yang tak bisa dijelaskan. Mungkin rasa kagum, mungkin juga kesadaran bahwa semesta begitu luas. Dan kita hanyalah titik kecil yang sedang belajar memahami keberadaan. Tapi malam itu, titik kecil ini merasa cukup. Karena kadang dikelilingi semesta, kita justru merasa paling ditemani. Sebuah fakta yang jarang diketahui orang, penemuan Pluto pada tahun 1930 dimulai dari kota kecil ini, bukan dari laboratorium besar di Eropa atau teleskop raksasa di ibu kota. Dari Flagstaff, manusia belajar untuk melihat lebih jauh dari bumi. Dan aku berpikir, mungkin kita juga bisa belajar untuk melihat lebih jauh dari masalah kita sendiri. Pagi datang pelan. Kami berjalan di sekitar hotel tanpa rencana, tanpa suara.
Hanya ada jejak sepatu dan desir angin yang mengalir di antara pepohonan. Kaki kami menyusuri trotoar sepi. Embun menempel di jendela. Pinus menjulang tanpa suara. Di kota ini, waktu tidak berlomba. Ia memberi ruang bagi kita untuk berhenti, mengamati, dan mungkin memahami. Di kota ini, waktu melambat, seolah memberi jeda bagi jiwa yang lelah untuk duduk sejenak dan mendengarkan detaknya sendiri. Pohon-pohon tumbuh berdampingan, tidak saling menghalangi, dan tidak berebut langit. Seolah ingin mengajarkan bahwa hidup tidak harus cepat, asal tetap tumbuh. Pagi di Flagstaff tidak seperti pagi di kota lainnya. Udara tipis di ketinggian membuat setiap tarikan nafas terasa baru. Dingin menusuk, tapi menenangkan. Di pusat kota, kereta api masih membelah waktu. Suaranya tidak keras, tapi seperti melodi yang berulang, menandai bahwa hidup selalu datang dan pergi. Banyak toko lokal masih menggunakan papan kayu tua. Pemiliknya menyapa dengan tulus, bukan karena mereka diajarkan ramah, tapi karena mereka percaya kebaikan itu diwariskan, bukan diajarkan. Pukul 11 kami meninggalkan hotel. Tujuan kami hari itu Sycamore Falls, air terjun musiman yang konon mempesona di musim yang tepat. Namun saat kami tiba, air itu tidak ada, kosong, hanya tebing tinggi dan batu yang sunyi. Namun justru disitulah kami menemukan pelajarannya, bahwa tidak semua perjalanan memberi apa yang kita harapkan. Tapi bukan berarti perjalanan itu tidak bermakna. Siapa bilang keindahan selalu berbentuk deras? Kadang justru ketidakhadiran itulah yang membuat kita diam dan merenung. Sycamore Canyon. Tempat ini telah ada jauh sebelum kita lahir. Tapi ia tidak butuh tepuk tangan untuk menjadi luar biasa. Ia hanya berdiri, menjadi dirinya sendiri. Kami duduk dan makan siang di sana dalam diam yang mendewasakan. Kadang tidak menemukan apa-apa, justru membuka ruang untuk melihat apa yang selama ini tersembunyi dalam diri. Kami menikmati makan siang di antara batu dan angin. Makanan sederhana, tapi nikmat karena dibagi. Dan di alam, kita tidak butuh banyak untuk merasa cukup. Dari Sycamore, perjalanan berlanjut ke Upper Lake Mary, danau yang membentang seperti cermin langit. Upper Lake Mary, danau yang tenang, memantulkan langit dan pohon di sekitarnya. Di sini kami berhenti untuk berdoa dan merasakan betapa alam bisa menjadi ruang suci yang tak berdinding, membentangkan sajadah di atas tanah, menyentuhkan dahi pada bumi. Tiada gema azan, tapi langit menjawab dalam tenangnya air. Dalam tunduk yang sederhana, kami belajar bahwa ketenangan itu bukan harus jauh. Kita hanya perlu berhenti dan hadir sepenuhnya. Dan tahukah kamu, sujud di alam selalu terasa lebih dalam. Karena di sini tidak ada sekat. Langit, bumi, dan jiwa, semuanya menyatu. Kami pulang melewati Mormon Lake, danau yang kadang ada, kadang tiada. Tapi bahkan dalam kekeringan pun, ia tetap mempesona. Matahari mulai turun. Sinar keemasannya menembus sela-sela pohon pinus, menciptakan siluet yang menenangkan. Pohon-pohon itu berdiri diam, rapi, menjadi simfoni visual yang hanya bisa dinikmati oleh mata yang pelan. Jalan berliku,
ditemani siluet pohon pinus yang menari bersama angin. Pegunungan menjauh di cakrawala. Namun yang paling mengejutkan adalah kehadiran rusa-rusa liar. Mereka muncul begitu saja, tanpa takut, menyeberang jalan dengan tenang. Kejutan dari semesta untuk mereka yang tidak terburu-buru. Ada pelajaran besar di sana, bahwa bahkan makhluk-makhluk paling liar sekalipun punya caranya sendiri untuk percaya pada dunia. Dan barangkali begitu juga kita, manusia. Banyak tempat yang belum kami datangi. Grand Canyon, Walnut Canyon, tempat-tempat yang memanggil kami untuk kembali. Tapi perjalanan ini sudah cukup. Karena bukan soal seberapa banyak tempat yang kita kunjungi, tapi seberapa dalam kita merasakan. Kadang yang kita cari bukan tempat baru, tapi versi diri kita yang lebih utuh. Flagstaff tidak menjanjikan destinasi megah seperti Sedona atau antusiasme seperti Phoenix. Namun, ia punya sesuatu yang lebih langka, yaitu ruang untuk mendengar diri sendiri. Langit yang luas, pepohonan yang diam, dan hewan-hewan liar yang tetap tenang meski dunia terus berubah. Perjalanan ini bukan tentang berapa banyak tempat yang kami datangi, tapi berapa banyak suara dalam diri yang kami dengar kembali. Terkadang kita hanya perlu tempat yang tepat untuk menyadari bahwa kita baik-baik saja. Di perjalananku kali ini, aku mulai mendengarkan lagi suara hatiku sendiri. Aku belajar bahwa tidak semua kekosongan harus diisi. Bahwa sunyi juga bisa menjadi rumah, bukan musuh. Bahwa keberhasilan bukan soal terlihat oleh dunia, tapi soal berdamai dengan diri. Satu hal yang membuatku kagum, meskipun kecil, Flagstaff menjadi pusat pendidikan dan penelitian. Di sini berdiri Northern Arizona University, kampus yang berfokus pada lingkungan dan masyarakat adat. Dari kota kecil seperti ini, lahir pemikiran besar. Aku teringat satu kutipan, yang paling bijak bukan yang paling tahu, tapi yang paling tenang. Dan mungkin Flagstaff adalah kota paling tenang yang pernah kutemui. Kota yang tidak mencoba menaklukkan dunia, tapi cukup hadir sebagai dirinya sendiri. Ketika aku berkemas untuk kembali, tidak ada rasa ingin cepat pulang, tapi juga tidak ada rasa ingin menetap. Aku hanya tahu, aku telah menemukan jeda yang sangat kubutuhkan. Flagstaff memberiku pelajaran yang mungkin tidak diajarkan di ruang kuliah atau buku manapun. Bahwa perjalanan sejati bukan tentang pergi jauh, tapi tentang kembali ke dalam diri. Bahwa langit yang bersih bisa membersihkan hati yang keruh. Bahwa kota yang diam bisa lebih jujur dari keramaian manapun. Flagstaff bukan hanya kota. Flagstaff adalah ruang dalam hati yang jarang kami kunjungi. Terima kasih telah menjadi langit yang memberi nafas dan bumi yang memberi arah. Jika kamu merasa lelah dengan bisingnya dunia, barangkali kota ini juga sedang menunggumu untuk sekedar diam, berjalan, dan kembali menjadi utuh. Cerita negeri seberang. Di kota kecil yang tidak ramai, aku menemukan suara paling jujur, yaitu suara hatiku sendiri. Dan kadang itu satu-satunya suara yang perlu untuk kita dengar. Karena setiap negeri punya cerita, dan setiap cerita punya pelajaran. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya.